Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan membahas tentang aliran sistem informasi tentang pemesanan pesanan di KFC. Diawali dari perkenalan kami yang dimulai dari saya, Aura Maulana Humala Lubis dengan NIM 232200261 dan teman saya. Nama saya Khairul Rizky Hasan Lubis dengan NIM 23220446. Nama saya Farandika Jopri dengan NIM 23220466. Dan saya Afif Ardiansyah dengan NIM 23220424. Oke, itulah perkenalan dari kami and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farandika Jopri. Saya akan mempresentasikan aliran sistem informasi lama pemesanan di KFC. Mari kita mulai dari alur pelanggan. Yang pertama, pelanggan datang ke KFC. Setelah itu, pelanggan melihat menu yang tersedia di papan. Siap itu mengantri di kasir untuk melakukan pemesanan. Selanjutnya menyebutkan pesanan mereka, lalu melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, menerima struktur pembayaran. Selanjutnya menunggu hingga pesanan siap, lalu menerima pesanan, dan terakhir proses selesai. Selanjutnya mari kita lihat proses di bagian kasir. Yang pertama, menerima pesanan dari pelanggan, lalu menginput pesanan ke sistem POS. Selanjutnya melakukan kalkulasi total pembayaran. Selanjutnya memproses pembayaran baik tunai maupun kartu. Lalu menyimpan data transaksi ke database POS. Lalu mencetak struk. Yang terakhir mengirim struktur ke dapur. Berikutnya adalah proses di dapur. Yang pertama menerima struktur pesanan. Yang kedua memulai proses memasak. Lalu melakukan pengecekan kesiapan pesanan. Lalu jika belum siap, kembalikan ke proses memasak. Siap itu jika sudah siap, melakukan proses packaging. Yang terakhir mengirim notifikasi bahwa pesanan siap. Yang terakhir proses di bagian pelayan. Yang pertama menerima notifikasi pesanan siap. Lalu melakukan proses pemanggilan. Yang terakhir menyerahkan pesanan ke pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Rizky Hasan Lubis dari SI3L dengan NIM 23220446. Di sini saya akan menjelaskan tentang aksi baru pemesanan makanan di KFC. Yang pertama, pelanggan datang ke restoran, lalu pelanggan melihat menu di layar digital interaktif atau aplikasi mobile. Yang ketiga, pelanggan memesan melalui perangkat self-service, kios atau aplikasi. Lalu pelanggan membayar melalui sistem elektronik atau kartu, e-wallet atau QR code. Lalu pelanggan menerima notifikasi nomor pesanan secara digital. Lalu sistem menerima pesanan langsung dari perangkat pelanggan. Lalu sistem mencatat pesanan secara otomatis ke sistem POS modern. Lalu sistem menghitung biaya pesanan secara otomatis. Lalu pesanan diteruskan secara otomatis ke dapur melalui sistem digital. Lalu dapur menerima pesanan secara langsung melalui sistem digital. Lalu staf dapur memproses pesanan berdasarkan tampilan digital. Setelah selesai, dapur menandai pesanan sebagai siap di sistem. Lalu pesanan disiapkan untuk diambil pelanggan atau pelayan. Lalu pelanggan menerima notifikasi bahwa pesanan sudah siap. Lalu pelanggan mengambil pesanan di counter berdasarkan nomor pesanan yang muncul di layar. Lalu jika menggunakan pelayan mengantarkan pesanan langsung ke meja pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus proses pemesanan di KFC yang menggambarkan alur cerita antar 4 komponen utama, yaitu pelanggan, kasir, dapur, dan pelayan. Mari kita bahas siklus prosesnya secara berurutan. Yang pertama, interaksi pelanggan ke kasir. Pelanggan memesan menu secara langsung di counter, lalu pelanggan melakukan pembayaran baik secara tunai atau kartu. Kedua, interaksi kasir ke pelanggan. Kasir memberikan struk pembelian kepada pelanggan, lalu kasir memberikan nomor antrian untuk pengambilan pesanan. 3. Interaksi kasir ke dapur. Kasir mengirimkan struk pesanan ke dapur, lalu kasir menyertakan detail pesanan untuk diproses.
Keempat, interaksi dapur ke pelayan. Dapur memberitahu pelayan bahwa pesanan telah siap, lalu dapur menyerahkan makanan yang telah siap ke pelayan. Kelima, interaksi pelayan ke pelanggan. Pelayan mengatakan pesanan sesuai nomor antrian, lalu siklus pesanan selesai ketika pelanggan menerima pesanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afif Ardiansyah dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang diagram alir data atau DVD, sistem pemesanan digital KFC yang menunjukkan aliran informasi dan proses dari awal pemesanan hingga penyerahan pesanan. Mari kita bahas setiap proses secara berurutan. Yang pertama itu ada proses 1.0, penerimaan pesanan. Pelanggan dapat input pesanan melalui kios langsung atau aplikasi. Sistem mengakses database menu untuk menampilkan menu digital. Database menu menyediakan daftar menu dan harga. Dan data pesanan dan total harga diteruskan ke proses pembayaran. Terus selanjutnya ada proses di 2.0, pembayaran. Dari sini menerima data pesanan dan total harga. Selanjutnya melakukan verifikasi pembayaran dengan database pembayaran. Lanjut mencatat record pembayaran elektronik jika dia memesan digital. Selanjutnya menghasilkan struk elektronik dan nomor pesanan untuk pelanggan. Setelah menghasilkan struk, mengirim konfirmasi pembayaran ke proses pengolahan. Lanjut di proses 3.0, pengolahan pesanan. Akan selanjutnya menyimpan detail pesanan ke database pesanan. Lalu mengakses detail pesanan pelanggan, membuat instruksi pembuatan pesanan. Baru dilanjutkan meneruskan ke proses penyiapan pesanan. Selanjutnya ada di proses 4.0, yaitu penyiapan pesanan. Di sini pertama itu menerima instruksi pembuatan pesanan. Selanjutnya meneruskan pesanan ke staf untuk diproses. Lalu menerima konfirmasi pesanan siap dari staf. Selanjutnya, setelah selesai mengirim ke proses penyerahan. Lanjut di proses 5.0, penyerahan pesanan, yaitu menerima konfirmasi pesanan siap. Lanjut memberikan instruksi pengantaran ke pelayan. Pelayan memberikan notifikasi pesanan siap ke pelanggan dan proses selesai dengan penyerahan pesanan ke pelanggan. Lanjut di keunggulan sistem ini, integrasi data yang baik antara semua proses, lalu pelacakan pesanan yang terorganisir, penyimpanan data yang terstruktur, automasi proses dari pemesanan hingga penyerahan. Setiap proses database dalam sistem memiliki fungsi spesifik. Dari database menu menyimpan informasi menu dan harga. Database pembayaran yaitu mencatat transaksi pembayaran, dan database pesanan menyiapkan detail pesanan pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan atau relasi antara entitas dalam diagram IRD sistem restoran ini. Yang pertama itu ada hubungan dapur dan menu. Relasinya menyiapkan antara dapur dan menu. Dapur bertanggung jawab untuk menyiapkan menu yang dipesan. Ini memungkinkan pelacakan menu mana yang sedang diproses oleh staf dapur. Yang kedua itu ada hubungan menu dan detail pesanan. Relasinya itu terdapat dalam menunjukkan bahwa setiap menu bisa muncul dalam detail pesanan. Satu menu bisa dipesan berkali-kali dalam pesanan yang berbeda. Detail pesanan mencatat jumlah dan subtotal untuk setiap menu yang dipesan. Baru selanjutnya itu ada hubungan pelanggan dan pesanan. Relasinya itu melakukan, menandakan bahwa pelanggan ini kan membuat pesanan.
Setiap pesanan ini harus terkait dengan satu pelanggan. Satu pelanggan bisa memiliki banyak pesanan. Baru selanjutnya itu ada hubungan kasir dan pesanan. Relasinya itu memproses, menunjukkan bahwa kasir ini menangani pesanan. Kasir bertugas memproses pesanan yang masuk dari pelanggan. Membantu pelacakan siap yang bertanggung jawab atas transaksi tertentu. Selanjutnya itu ada hubungan pesanan dan detail pesanan. Relasinya ini menandakan bahwa setiap pesanan memiliki detail yang spesifik. Satu pesanan bisa memiliki beberapa item menu ini yang berbeda. Detail pesanan menyimpan informasi spesifik tentang setiap item yang dipesan ini. Selanjutnya itu hubungan pesanan dan pembayar. Relasinya ini menunjukkan bahwa setiap pesanan terhubung dengan setiap pembayaran. Mencatat metode pembayar status dan waktu pembayaran. Memungkinkan pelacakan status pembayaran untuk setiap pesan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur menu dari sistem manajemen restoran ini. Yang pertama itu dari tampilan awal. Sistem dimulai dengan halaman loading. Dilanjutkan ke menu utama yang memiliki 6 modul utama ini, yaitu ada modul file, modul transaksi, modul laporan, modul backup, modul profile, modul end. Di modul file ada data menu, pengelolaan informasi menu dan produk. Terus ada data pelanggan, manajemen database pelanggan ini. Dan ada data karyawan, pengelolaan informasi karyawan atau staf yang ada di tempat makan ini. Selanjutnya itu ada modul transaksi yang terdapat pemesanan, pastinya menangani proses pemesanan dari pelanggan, lalu pembayaran, yaitu mengelola transaksi pembayaran. Lanjut ada modul laporan. Di sini ada laporan penjualan, yaitu ringkasan aktivitas penjualan. Ada laporan transaksi, yaitu detail seluruh transaksi. Lalu ada laporan bulanan, yaitu rekap laporan penjualan per bulan. Lanjut ada modul backup. Backup data, yaitu penyimpanan cadangan database. Lalu restore data, yaitu pemulihan data dari backup. Lanjut ada modul profil restoran ini, yaitu informasi detail restoran pastinya. Lalu ada profil karyawan, data lengkap tentang karyawan, tentang staff. Baru selanjutnya ada modul end, fungsinya untuk mengakhiri dan keluar dari sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur proses login dari sistem kami. Tahap awal, sistem dimulai dari start. Menampilkan splash screen tampilan pembuka. Melakukan proses loading sistem. Proses loading. Sistem melakukan pengecekan sampai tampilan loading komplit. Jika loading belum selesai, tampilannya no, kembali ke tampilan splash screen. Jika loading selesai, tampilannya yes, lanjut ke tahap berikutnya. Proses login. Menampilkan from login, lalu user diminta untuk input username dan password. Setelah itu sistem melakukan validasi kredensial. Proses validasi. Sistem pengecekan apakah input valid. Jika tidak valid, tampilannya no, kembali ke form login. Jika valid yes, lanjut ke tahap berikutnya. Tahap akhir. Menampilkan from LO, layout operasional. Lalu proses login selesai. End. Keunggulan sistem. Alur yang sistematis dan terstruktur. Validasi keamanan berlapis, feedback loop untuk input yang tidak valid, proses loading yang terkontrol. Manfaatnya, keamanan sistem terjaga, pengalaman pengguna yang lancar, mencegah akses tidak sah, meminimalisir kesalahan login. Demikian penjelasan alur proses login sistem kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur proses manajemen data menu dalam sistem restoran kami.
Yang pertama, tampilan awal. Sistem dimulai dari start, menampilkan from data, menu sebagai interface utama. User disajikan dengan pilihan aksi yang dapat dilakukan. Yang kedua, pilihan aksi crowd operation. Pilihan tambah, input data menu baru ke sistem. Lalu data langsung tersimpan ke database. Pilihan edit, modifikasi data menu yang sudah ada, lalu perubahan diupdate ke database. Pilihan hapus, menghapus data menu yang dipilih, lalu penghapusan record dari database. Pilihan cari, pencarian data menu spesifik, hasil pencarian ditampilkan dari database. Yang ketiga, proses database. Semua aksi terhubung dengan database sentral. Database menyimpan seluruh perubahan secara real time, menjamin integritas dan konsistensi data. Yang keempat, alur lanjutan. Setelah setiap operasi, sistem mengecek lanjut. Jika ya, kembali ke from data, menu untuk aksi berikutnya. Jika tidak, sistem berakhir tampilan end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Maulana Humala Lubis dari SI3L dari kelompok 6 ingin menjelaskan alur proses pemesanan dalam sistem restoran kami. Yang pertama itu tahap awal, dimulai dari start, lalu sistem menampilkan from pemesanan, lalu pelanggan diminta memasukkan data diri. Dan yang kedua, proses pemilihan menu. Pelanggan memilih menu yang tersedia, lalu memasukkan jumlah pesanan, lalu sistem memberikan opsi atau tambahan menu. Jika ya, kembali ke proses pemilihan menu, atau jika tidak, lanjut ke perhitungan total. Dan yang ketiga, proses kalkulasi. Sistem menghitung total pesanan, lalu menampilkan ringkasan pesanan yang lengkap, lalu meminta konfirmasi pesanan dari pelanggan. Dan yang keempat, proses konfirmasi. Sistem menanyakan konfirmasi. Jika tidak, kembali ke from pemesanan. Jika iya, lanjut menyimpan data. Dan yang kelima, tahap akhir, yang menyimpan pesanan ke database, lalu mencetak struk pemesanan, lalu proses selesai atau end. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur proses pembayaran dalam restoran kami. Yang pertama itu tahap inisiasi, dimulai dari start, lalu menampilkan from pembayaran, lalu input nomor pesanan untuk identifikasi. Dan yang kedua, proses pengambilan data. Sistem mengambil data dari database, lalu menampilkan total yang harus dibayar, lalu memastikan akurasi perhitungan. Dan yang ketiga, pemilihan metode pembayaran. Ada dua opsi pembayaran yang tersedia. Yang pertama itu A, tunai. Customer memberikan yang tunai, uang tunai. Dan yang kedua itu kasir input, jumlah uang yang diterima. Dan sistem menghitung kembalian. B, non tunai. Proses pembayaran digital mendukung berbagai metode seperti kartu debit, kredit, e-wallet, atau verifikasi pembayaran otomatis. Yang keempat itu proses akhir. Sistem melakukan hitung kembali, lalu mencetak struk pembayaran, mengupdate status pembayaran di dalam database, lalu proses selesai. Dan keunggulan sistem, fleksibilitas metode pembayaran, lalu perhitungan otomatis dan akurat, lalu pencatatan digital yang terstruktur, lalu verifikasi berlapis untuk keamanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur proses pembuatan laporan dalam sistem restoran kami. Yang pertama itu tahap awal, dimulai dari start, lalu sistem menampilkan from laporan sebagai interface utama. User dapat memulai proses pembuatan laporan. Yang kedua, proses pemilihan periode. User memilih periode laporan yang diinginkan, lalu dilanjutkan dengan input tanggal spesifik, lalu memastikan ketepatan periode yang akan dilaporkan. Yang ketiga itu proses pengambilan data. Sistem melakukan query ke database, lalu mengambil data sesuai dengan periode yang dipilih, lalu memproses data untuk ditampilkan. Yang keempat,
tampilan hasil. Menampilkan hasil pengelolaan data, lalu ditampilkan dalam format yang mudah dibaca. Lalu user dapat memeriksa kebenaran data. Dan yang kelima itu opsi pencetakan. Sistem memberikan pilihan cetak. Jika ya, sistem akan mencetak laporan. Jika tidak, proses berakhir. Dan keunggulan sistem, yang pertama itu fleksibilitas pemilihan periode. Yang kedua, pengelolaan data otomatis. Yang ketiga, opsi cetak yang opsional. Yang keempat, interface yang user atau friendly. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur sistem backup data dalam restoran kami. Yang pertama itu pengenalan. Flowchart ini menggambarkan proses backup database yang sistematis. Lalu tujuannya untuk memastikan keamanan dan ketersediaan data. Yang kedua, tahapan proses. A. Inisiasi. Sistem memulai proses backup, lalu pengguna mengakses sistem backup. Yang B. From backup. Sistem menampilkan antarmuka from backup, lalu from berisi parameter dan pengaturan backup yang diperlukan. C. Pemilihan lokasi. Pengguna memilih lokasi penyimpanan file backup, lalu lokasi dapat berupa direktori, lokal, atau penyimpanan eksternal. D. Proses backup database. Sistem melakukan proses backup sesuai parameter, lalu data kompresi dan disalin ke lokasi yang ditentukan. 3. Verifikasi hasil. A. Pengecekan status berhasil. Sistem memverifikasi keberhasilan proses backup, lalu mengecek integritas data yang telah di backup. B. Output berhasil. Jika sukses, sistem menampilkan pesan keberhasilan, lalu konfirmasi bahwa data telah aman tersimpan. Lalu memberikan informasi penyebab kegagalan. 4. Penutup. Proses backup selesai, lalu sistem kembali ke kondisi awal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pengolahan data restoran dalam restoran kami. Yang pertama, pendahuluan. Flowchart ini menggambarkan alur sistem pengelolaan data restoran, lalu dirancang untuk memudahkan manajemen informasi restoran secara efisien. Yang kedua, komponen utama. Tampilan data restoran. Sistem menampilkan data-data restoran yang tersedia, lalu memberikan gambaran umum informasi restoran. Pilihan aksi. Pengguna dapat memilih dua aksi utama, edit untuk mengubah data restoran, dan lihat untuk melihat detail informasi. Proses pengolahan data. Jalur edit, update data restoran, lalu memungkinkan perubahan informasi seperti menu, harga, atau detail lainnya. Lalu data yang diupdate langsung tersimpan ke database. Jalur lihat, menampilkan detail, lalu menunjukkan informasi lengkap tentang restoran, lalu data diambil langsung dari database. Manajemen database berfungsi sebagai penyimpanan pusat, lalu menjamin konsistensi data, lalu memudahkan akses dan pembayaran informasi. Fitur keberlanjutan. Opsi lanjut untuk pengguna jika ya, kembali ke tampilan data restoran, jika tidak mengakhiri proses.